Selamat datang di Jakarta, Indonesia. Ada 7 transportasi populer di Jakarta. Bis, bajai, sepeda motor, mobil pribadi, MRT, KRL, dan e-hailing taksi. Dalam episode dokumenter transportasi hari ini, kita akan melihat kendaraan bermotor roda 3 yang digunakan sebagai angkutan umum dan sempat menjadi ikon transportasi Jakarta pada masanya, populer dengan sebutan bajai. Bajai merupakan alat transportasi yang cukup melegenda bagi ibu kota Jakarta. Nama bajai sebenarnya merupakan merek salah satu perusahaan otomotif di India, Bajaj Auto. Sejarah mencatat, bajai pertama diekspor oleh PT Bajaj Auto ke Indonesia, terutama ke Jakarta sejak tahun 1975 sebagai pengganti becak. Ukurannya tidak terlalu besar dan lajunya pun tidak terlalu cepat. Bajai mampu mengangkut 2 hingga 3 orang penumpang yang duduk di belakang pengemudi. Stang kemudi yang berbentuk seperti sepeda motor menjadi salah satu daya tariknya. Atap terpal hitam dan jendela plastik melindungi penumpang dari panas dan hujan. Bajai warna biru merupakan revolusi dari bajai warna orange yang menjadi sumber polusi karena asap knalpotnya dan suara mesinnya yang bising dan telah dihentikan pemerintah sejak 2016 lalu. Bajai biru lebih ramah lingkungan, asapnya tidak terlalu tebal, suara mesinnya juga lebih sopan. Menggunakan bahan bakar compressed natural gas atau CNG. Bajai dapat ditemukan di beberapa area di Jakarta. Mereka biasa ditemukan di stasiun kereta, pusat-pusat grosir, dan beberapa pasar tradisional yang terdapat di area Jakarta Pusat. Biasanya, mereka beroperasi dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Bajai berguna sebagai sarana untuk mengakses jalan dan lingkungan yang tidak dapat diakses bis dan angkutan umum besar lainnya. Kebanyakan, bajai menjadi pilihan orang yang ingin mencari rute lanjutan sebagai transit dari stasiun kereta dan pemberhentian angkutan umum lainnya. Di Jakarta, bajai digunakan untuk jarak pendek dan biasanya dikenakan biaya antara Rp20.000 sampai dengan Rp50.000. Harga bajai baru antara 70 juta sampai dengan 80 juta tergantung pada tahun pembuatannya. Bajai bekas juga tersedia dan jauh lebih murah, berkisar antara Rp12 juta sampai dengan Rp15 juta. Waktu bajai biru ini baru keluar, kita cari duit lumayan enak banget karena setorannya sehari 120. Iya, setelah ada Gojek itu turun 90, itu masih berjalan ya kan. Banyak saingan pun berjalan. Nah, setelah ada pandemi ini, corona ini pengusaha bajai semuanya ini seluruh Jakarta ini kebanyakan pada mengeluh. Pemilik bajai umumnya menyewakan bajainya kepada para pengemudi bajai senilai Rp120.000 untuk 12 jam. Namun, selama situasi COVID-19, mereka menurunkan biaya sewanya senilai Rp50.000 untuk durasi yang sama. Nama saya Topik dari desa Margasari Tegal. Anak saya 4. Keluarga saya di kampung semua. Saya di Jakarta udah 20 tahun saya baja. Tapi sekarang pendapatannya sudah mulai turun. Paling dapat semuanya 150. Dipotong setoran 50. Makan paling sisa tinggal 30 atau 40 ribu. Sebelum ada ojek online itu memang pendapatnya gede saya. Tapi setelah ada ojek online turun gratis. Tarif bajai kadang-kadang sangat tidak masuk akal. Beda-beda tipis dengan argo taksi. Transaksi antara penumpang dan pengemudi biasanya tergantung pada tawar-menawar, mengacu pada jarak tempuh, berat beban bawaan, dan tingkat kepadatan lalu lintas yang terjadi pada saat itu. Mengikuti perkembangan digital, sebagian pengemudi bajai sudah ada yang bermitra dengan aplikasi hailing. Salah satu yang populer adalah Grab Bajai. Ini cukup memudahkan penumpang untuk menentukan tarif yang sesuai tanpa tawar-menawar karena sudah tercantum di aplikasi. Jika Anda ingin menjelajah bajai tanpa aplikasi, bersiaplah untuk merasakan sensasi tarikan spontan pengemudi bajai dan melaju begitu cepat jika dia kalah dalam tawar-menawar biaya dengan Anda.